Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan diskusi pada hari ini, dan semoga kita diberikan kesehatan selalu untuk menjalani kuliah sampai selesai. Langsung saja, saya Abid Fauzi, teman saya dua, Harimbi Nur Fitriani dan Rizky Nur Faiz, akan mempresentasikan tentang ahli hadis dan ahli ra'yi. Dan langsung saja kita mulai dari pengertian ahli hadis dan ahli ra'yi. Adapun ahli hadis yakni ulama yang lebih banyak. Ahli hadis adalah ulama yang lebih banyak menggunakan hadis dan sangat hati-hati serta selektif dalam menggunakan ra'yu. Jadi yang diprioritaskan adalah hadis, bukan ra'yu atau pendapat si ulama tersebut. Atau bisa juga diartikan bahwa ahli hadis adalah mereka yang mempunyai perhatian terhadap hadis, baik riwayat maupun dirayah. Jadi riwayat itu ya hadisnya itu matannya dan riwayat-riwayatnya. Adapun dirayah itu adalah yang biasa kita kenal dengan mustalahul hadis. Mereka bersungguh-sungguh dalam mempelajari hadis-hadis Nabi dan menyampaikannya dan serta mengamalkannya. Itu adalah ahli hadis. Faktor munculnya madhab ahli hadis. Adapun faktor-faktor yang memunculkan madhab ahli hadis yakni: satu, mereka terpengaruh oleh jalan pikiran guru mereka. Jadi guru-guru mereka ya memang ahli hadis, jadi mereka terpengaruh oleh guru-gurunya yang sangat berpegang pada nas-nas, sangat teliti dalam menggunakan ijtihad birra'yi. Jadi yang mereka prioritaskan memang hadis. Kalaupun menggunakan ra'yi atau pendapatnya, itu sangat berhati-hati. Yang kedua, mereka banyak menghafalkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dan fatwa sahabat. Tuh. Jadi selain mereka terpengaruh oleh gurunya, mereka juga menghafalkan hadis-hadis Nabi dan fatwa sahabat, atau yang sering disebut qaulus sahabi. Tuh. Yang ketiga, mereka hidup dalam permulaan perkembangan Islam, di mana pada saat itu mereka diminta berfatwa tentang suatu masalah. Maka terlebih dahulu mereka memeriksa kitabullah, kemudian hadis Nabi, kemudian fatwa sahabat. Mereka baru menggunakan ar-ra'yu jika tidak ditetapkan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis. Jadi pada masa itu dan masih dipakai sampai sekarang ya, bahwasanya kalau menghukumi suatu permasalahan, ahli hadis ini merujuk pertama kali kitabullah atau Al-Quran, kemudian hadis Nabi, kemudian kalau nggak ada fatwa sahabat atau qaulus sahabi. Kalau di qaulus sahabi juga tidak ada, mereka baru menggunakan ar-ra'yu atau pendapat ulama masing-masing. Kemudian keempat, terpencarnya domisili para ulama di berbagai kota pusat pemerintah Madinah. Jadi faktor kalau gampangannya faktor lingkungan. Memang masyhurnya di lingkungan sana
Kalau fatwa itu ya menggunakan hadis. Nah, khususnya ini di Madinah. Di Madinah. Makanya yang masyhur ulama hadis pada masa itu yakni Imam Malik. Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i. Selanjutnya corak fikih pada madrasah ahlu hadis. Jadi pembelajarannya ahlu hadis itu bagaimana coraknya. Yang pertama, ulama ahlu hadis lebih mengutamakan sunnah daripada logika. Jadi mengutamakan nas daripada logikanya sendiri. Mereka tidak menggunakan ra'yu kecuali dalam masalah yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran, sunnah, ijma, ataupun pendapat sahabat. Itu. Jadi yang didahulukan nasnya terlebih dahulu Al-Quran dan hadis, kemudian ijma atau pendapat para ulama yang disepakati, ataupun pendapatnya para sahabat. Yang kedua, yakni para pengikut aliran ini sangat komitmen dalam melaksanakan nas zohir dan tidak begitu mempertimbangkan ilat dan hikmah pensyariatan sebuah hukum. Jadi ya memang tekstualnya hadis. Hadis punya begini, maka dia hukumi begini. Tidak serta-merta kita mencari ilatnya, apa penyebab hadis itu turun, kemudian apa hikmah hadis itu turun, seperti itu. Jadi lebih langsung menggunakan nas dohirnya saja. Yang ketiga, memfatwakan hukum hanya pada persoalan realistis dan faktual, tanpa berani melangkah ke persoalan spekulatif dan asumtif. Yang ketiga, memang yang difatwakan tentang hukum-hukum yang realistis saja, realita kehidupan, fakta-fakta atau hukum-hukum yang nyata. Itu tidak dengan hukum-hukum yang masih samar gitu. Masih samar terus dihukumi enggak. Berarti yang difatwakan pada hadis ini memang hukum-hukum yang sudah nyata gitu. Yang keempat, tidak memberikan persyaratan yang cukup ketat dalam penerimaan hadis. Jadi kalau di kritik hadis namanya ulama yang mutasahilun, orang-orang atau ulama yang tidak memberikan suatu persyaratan yang ketat. Jadi yang yang digunakan tidak hanya hadis sahih saja, melainkan hasan itu masih digunakan, ataupun dhaif jika itu untuk fadhailul a'mal. Yang kelima, hadis dapat dijadikan sebagai argumentasi dan tendensi hukum. Itu pasti bahwasanya hadis merupakan sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya saya pasrahkan kepada saudara kita Arimbi, kemudian disusul oleh saudara kita Rizky. Monggo, saya persilahkan. Selanjutnya adalah pengertian kata ar-ra'yu. Kata ar-ra'yu berasal dari bahasa Arab yang akar katanya ro'ah, yang berarti melihat. Ar-ra'yu berarti penglihatan, pemahaman, akal budi. Jadi ahli ra'yu adalah sekelompok ulama yang lebih banyak menggunakan ra'yu atau akal dibandingkan dengan menggunakan hadis. Secara umum yang dimaksud dengan ahli ra'yu adalah aliran ijtihad yang berpandangan bahwa hukum syara' menggunakan sesuatu yang dapat ditelaah esensi-esensi yang mendasari ketentuan-ketentuan doktrinnya yang mengacu kepada kemaslahatan kehidupan manusia. Pada periode awal Islam, kecenderungan menggunakan
al-ra'yu sebagai alat ijtihad sudah menjadi fenomena yang tersendiri. Hal ini sangat dimaklumi, mengingat salah satu alat pokok untuk melakukan ijtihad adalah ar-ra'yu. Rasulullah juga pernah menggunakan ar-ra'yu dalam kehidupannya, karena posisi beliau sebagai memberi penjelasan tentu tidak terlepas dari berbagai aspek kehidupan manusia. Karena itu beliau membuat ketentuan tertentu untuk memudahkan menyampaikan ketentuan-ketentuan dari Allah, sebagaimana tertuang dalam sabda Rasulullah SAW yang artinya, apabila aku memerintahkan sesuatu kepadamu tentang agama, maka terimalah, dan apabila aku memerintahkan sesuatu berdasarkan pendapatmu, maka aku adalah seorang manusia. Adapun faktor-faktor penyebab munculnya ahli ra'yu adalah yang pertama yaitu terpengaruh sudut pandang guru mereka. Terus yang kedua yaitu di Irak merupakan tempat banyak terjadinya dan ditemukan hadis-hadis palsu, karena di sanalah tempat basis massa Syiah dan Khawarij. Pada ahli fikih Irak sudah menyaksikan aksi pemalsuan hadis. Oleh karena itu, ahli fikih Irak sangatlah ketat dan berhati-hati dalam menerima suatu hadis. Dan hadis yang diterima itu biasanya yang benar-benar sudah populer di kalangan ahli fikih saja. Terus yang ketiga yaitu situasi kondisi di Irak berbeda dengan di Hijaz, yang lebih cenderung menggunakan analisis rasional ketika menetapkan suatu persoalan. Selanjutnya yang keempat yaitu karena faktor lingkungan hidup yang berbeda. Corak fikih pada madrasah ahli ra'yi. Abdullah bin Mas'ud mewariskan secara estafet penggunaan al-ra'yu dalam berijtihad kepada murid-muridnya, kemudian ke murid dari muridnya, hingga muncullah Imam Abu Hanifah sebagai kendali madrasahnya. Dalam mengistinbatkan hukum syara, Abu Hanifah mengambil patokan bahwa sunnah dianggap hujjah manakala: pertama, diriwayatkan oleh orang banyak dari mutawatir, telah diamalkan oleh ahli fikih yang terkenal; dua, diriwayatkan oleh seorang sahabat di hadapan sekelompok sahabat dan tidak seorang pun dari kalangan mereka yang menyangkalnya; yang ketiga, khobar ahad dapat dipandang sebagai hujjah jika rawinya seorang ahli fikih; yang keempat, memandang istisna sebagai salah satu dalil yang muktabar setelah Al-Quran, sunnah Rasul, ijma' dan qiyas. Ulama ahli ra'yi sangat ketat menganggap sunnah sebagai hujjah karena di kawasan Irak banyak sekali ditemukan hadis-hadis palsu. Hal itulah yang membuat para ulama sangat berhati-hati dalam menggunakan sunnah atau hadis. Selanjutnya, sebab-sebab perbedaan ahli hadis dan ahli ra'yu. Yang pertama, pertikaian antar tiga golongan. Pada masa Khalifah bin Abi Thalib terjadi permasalahan politik yang mana hal tersebut mengakibatkan timbulnya perpecahan umat Islam menjadi tiga golongan. Golongan pertama yaitu golongan Syiah, golongan yang mendukung Ali. Yang kedua, golongan Khawarij, yaitu golongan yang kecewa dan menaruh dendam kepada Ali. Yang ketiga yaitu golongan Muawiyah. Hal itu membawa pengaruh besar terhadap perkembangan fikih karena masing-masing golongan berusaha mempertahankan dan memperoleh legitimasi bagi klaim-klaim mereka yang berakibat terjadi pertikaian paham di antara mereka. Yang kedua, kehati-hatian dalam penerimaan hadis. Karena di Irak banyak ditemukan hadis palsu, membuat para ulama sangat berhati-hati dalam menerima hadis, sehingga mereka cenderung menggunakan ra'yi atau akal. Berbeda dengan ulama Hijaz, yang mana di daerah mereka banyak sekali hadis-hadis yang sudah jelas bahwa hadis itu sahih atau bisa dijadikan hujjah. Yang ketiga, faktor sosial dan budaya yang membentuk karakteristik, teori, dan formula yang berbeda-beda. Keadaan sosial budaya masyarakat Irak telah bercampur dengan kebudayaan Persia, Romawi, Yunani, dan Mesir kuno. Sedangkan hadis di Irak sedikit dan kebutuhannya banyak, berbeda dengan Hijaz yang mana di sana keperluannya sedikit sedangkan hadisnya banyak. Karena itulah ulama Irak menggunakan
rasio untuk memutuskan suatu hukum yang tidak terdapat di dalam nas.